Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul aliyyil azim. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan kita di bulan Al-Quran, kita mengkaji, mempelajari Al-Quran dengan selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang cinta Al-Quran, cinta membacanya, cinta mengkaji ilmunya, dan cinta untuk mengamalkan isi Al-Quran. Dua pertemuan yang lalu kita membicarakan mengenai sifat-sifat orang yang bertakwa. Pada pertemuan yang lalu berkaitan pertemuan yang pertama 5 sifat orang-orang yang bertakwa, dan pertemuan yang kedua kemarin kita membicarakan pegangan hidup orang-orang yang bertakwa. Kali ini kita masih akan mengkaji sifat-sifat orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran dari ayat 133 sampai 136. Sekali lagi, tetap tujuan kita mengkaji sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu karena puasa yang sedang kita lakukan di bulan yang mulia ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita meraih takwa dan menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, setidaknya kita harus mengenal sifat-sifat orang yang bertakwa supaya kita mampu meniru sifat-sifat indah itu dan kita digolongkan oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa. Ayat pertamanya, Allah pertama memerintahkan agar manusia bercepat-cepat bergegas untuk mencari ampunan dari Allah dan meraih surga Allah yang luasnya langit-langit dan bumi. Sari'u ila maghfiratin. Bercepat-cepatlah. Banyak bahasa Al-Quran sari'u fastabiqu yang ingin mengajarkan kepada kita bahwa kesempatan yang ada padamu nggak mungkin saja tidak terulang. Karena itu jangan pernah sia-siakan. Sari'u. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat sari'u ila maghfiratin, beliau menyebutkan sari'u ila ada'il faraid.
bergegas cepat-cepatlah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Jadi ayat pertama setelah Allah memerintahkan agar orang bercepat-cepat bergegas berlomba mencari mendapatkan meraih ampunan Allah dan kelak meraih surga, Allah akhiri ayat 33 itu uiddat lil muttaqin, surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Setelah ayat ini, ayat-ayat berikutnya Allah menjelaskan ada 5 sifat orang-orang bertakwa yang Allah telah siapkan surga untuk mereka. Apa saja sifat-sifat orang bertakwa itu? Yang uiddat lil muttaqin. Ayat berikutnya Allah sifat pertama orang-orang yang bertakwa yang Allah telah siapkan surga untuk mereka itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang selalu berinfak dalam keadaan mereka cukup, mampu, kaya, atau dalam keadaan dharra, mereka sendiri dalam kemiskinan dan kebutuhan. Dalam semua keadaan mereka selalu orang-orang yang bertakwa yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tidak ada alasan kalau saya tidak terlalu mampu, saya enggak kaya. Tidak, orang yang bertakwa selalu berinfak kapanpun, menunjukkan bahwa kepedulian dia terhadap sesama umat manusia mendorong dia untuk selalu berinfak apapun kondisinya. Dan orang yang bertakwa menjadikan harta dan segala sesuatu itu nomor sekian. Yang pertama adalah mereka hanya mengharapkan kerelaan Allah. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalau yang pertama dulu sifat yang di dalam awal surat Baqarah ketika Allah sebutkan hudan lil muttaqin, setelah sifat pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi dan semuanya, sifat keduanya yuqimuna shalah, spontan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, atau pola hidup yang mereka lakukan dalam Al-Quran yang kita kaji dalam pertemuan yang lalu. Setelah walakinnal bir, orang yang berbuat baik dan kebaikan itu adalah man amana billah, beriman pada Allah, hari kiamat, semuanya. Setelah itu sebelum salat bahkan langsung wa atal mala ala hubbihi, menunjukkan bahwa hubungan erat muttaqin dengan infak. Artinya tidak mungkin orang akan menjadi muttaqi kalau orang masih kikir dengan apa yang ia miliki saat Allah memberikan kepadanya. Dan dalam ayat ini sifat pertama surga uiddat lil muttaqin yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mungkin kita bertanya, kalau dia dalam kesulitan sendiri, dia sendiri miskin, gak punya, apa yang harus diinfakkan? Jawabannya simpel sekali. Ada dua jawaban. Pertama, saat Allah memerintahkan kita untuk berinfak, Allah tidak pernah menyebutkan batas dan waktu, batas tertentu, ukuran tertentu, semampu kita. Saat kita punya lebih kaya, kita akan berinfak yang lebih banyak. Saat kita miskin, sedikit, ya kita infak sedikit. Karena Allah tidak pernah membatasi atau memberikan patokan tertentu, nilai tertentu harus sekian, tidak ada, semampu. Karena itu orang-orang yang bertakwa yunfiqun, mereka berinfak fis sarra, saat mereka punya kelebihan semuanya dengan berlebih banyak, wa fid dharra, dan juga dalam kesempitan. Karena itu Imam Ali pernah, sering kan orang berkata, aku malu kalau mengasih sedikit, lebih baik saya enggak ngasih dah. Sering orang beralasan semacam itu. Padahal Allah saat kita diminta untuk berinfak semampumu. Imam Ali pernah memberikan jawaban untuk orang-orang yang kadang-kadang tidak mau, malu kalau beri sedikit. Beliau pernah berkata begini alaihi salam, la tastahi min i'ta'il qalil fa innal hirmana aqalla min. Kamu jangan malu memberikan sedikit, karena tidak memberikan itu lebih sedikit dari semuanya. Ini pertama. Jawab pertama, karena infak itu Allah tidak batasi, maka semampunya. Jawaban kedua, yunfiquna fis sarra wad dharra, seperti saat kita menafsirkan di awal pertemuan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, bahwa infak itu tidak harus harta. Infak itu bisa ilmu, tenaga,
Kemampuan apa saja infak. Maka orang yang bertakwa dalam kondisi apapun mereka selalu yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, bisa harta, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa pemikiran, bisa nasihat, bisa apapun yang bisa dia infakkan dari semua yang Allah rizkikan padanya. Sifat pertama di ayat ini adalah mereka selalu berinfak. Karena itu tidak bisa orang masuk rombongan kaum muttaqin kalau tidak memiliki jiwa. Karena berinfak itu tidak harus melihat apa yang kita miliki, harta kita. Tapi berinfak itu berkaitan kedermawanan yang ada pada jiwa kita. Sehingga banyak yang mengeluarkan banyak, sedikit yang mengeluarkan sedikit. Pertama, yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Sifat kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bertakwa itu selalu mampu menahan rasa emosi dan marahnya. Karena orang-orang yang bertakwa, mereka mampu menguasai dirinya. Mereka enggak dikuasai oleh selain dirinya. Dan kemudian pasrah mutlak kepada Allah. Wal kadhiminal ghaidh. Kadhim artinya menahan. Al-ghaidh itu syiddatul ghadab. Kemarahan yang sangat. Mereka orang-orang yang bertakwa sifatnya mampu mengendalikan emosi dan kemarahannya. Sehingga karena marah ini apabila dilepaskan tanpa ada kendali bisa menghancurkan segalanya. Dari cuman sifat marah bisa kita keluar kata-kata yang ngawur, bisa kita bersikap yang ngawur dan semuanya. Karena itu orang yang bertakwa orang yang paling mampu menahan dan mengendalikan dirinya untuk menahan tidak marah. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi sifat pertama mereka berinfak dalam kondisi apapun. Sifat kedua wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan rasa marah. Karena kalau tidak jadi orang bertakwa selalu mampu mengendalikan. Ada riwayat dari Rasulullah yang ingin saya bacakan berkaitan orang yang menahan diri dari kemarahan. Rasul pernah bersabda begini sallallahu alaihi wa alihi. Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala infadhihi mala Allahu amnan wa imana. Siapa yang mampu menahan rasa marahnya sementara dia mampu untuk melampiaskan kemarahan itu, Allah akan penuhi untuknya keamanan dan keimanan, aman dan iman dalam sepanjang hidupnya. Wal kadhiminal ghaidh. Salamullah ala Imam al-Musa al-Kadhim, disebut beliau al-Kadhim, begitu selalu menahan rasa. Wal kadhiminal ghaidh. Terus sifat ketiga, yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ketiga, wal afina 'anil nas. Tahapan setelah menahan marahnya selalu memberi maaf kepada manusia. Dan bahasanya an-nas, mutlak. Islam ketika mengajarkan kita untuk memiliki perangai-perangai indah, Islam enggak mengatakan lakukan yang indah untuk sini, enggak, mutlak. Saat kita diperintah untuk berbicara baik, qulu linnas, seluruh umat manusia. Di sini juga wal afina 'anin nas, yang selalu memberi maaf pada manusia siapapun. Pasti harus kita pahami, ada garis bawahnya bahwa maaf diberikan kepada yang layak untuk menerima maaf, pasti. Karena jangan nanti kita berkata kita ahli pemaaf umat Islam ini, kita maafkan apapun yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita. Tidak. Maaf itu apabila kita berikan tidak menjadikan dia tambah melakukan kekejian dan tidak menjadikan sebagai dalil untuk pembenaran apa yang ia lakukan, dan juga tidak berkaitan kepada agama, berkaitan kepada urusan sosial. Orang bisa memaafkan yang berkaitan pada dirinya, tetapi bagi urusan agama dan lain dia tidak punya hak. Tapi orang-orang yang bertakwa sifat mereka setelah menahan kemarahan, wal kadhiminal ghaidh. Ini tingkatan, ini ada tingkatan dalam sifat kedua, ketiga, keempat, ini ada gandengannya. Pertama, mampu menahan rasa marah. Tapi mungkin saja orang yang mampu menahan rasa marah, tapi hatinya masih penuh murka kepada orang yang melakukan kejelekan itu. Tetapi setelah menahan marah,
dia juga buang sifat yang ada keji dalam hatinya, masih murka dan semuanya, dia buang dengan apa? Memaafkan orang yang berbuat salah. Sehingga selesai. Dia menahan rasa marahnya sekaligus kemudian memaafkan. Sering orang memaafkan, gak marah, tapi masih kalau melihat orang itu, kalau cerita sama orang ini, terus ingat terus kejahatannya. Orang yang bertakwa memiliki sifat menahan emosi dan marah. Kedua, langsung pemberi maaf, selalu memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat keempat. Mereka yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka wal kadhiminal ghaidh. Mereka wal 'afina 'anil nas, dan ketika keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, artinya gak cukup mereka menahan tidak marah, tidak cukup saja mereka memberi maaf, tapi dia juga berbuat baik kepada hatta orang yang melakukan kejelekan kepadanya. Ini pada puncaknya. Ada 3 tahapan begini ya. Pertama, menahan emosi. Kedua, kita keluarkan kedengkian dan kebencian yang ada di darah kita, dalam hati kita, dengan kita memberi maaf. Ketiga, kita ingin juga mengeluarkan sifat-sifat keji dari orang yang melakukan kejelekan itu dengan cara kita berikan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Bukankah Allah pernah berfirman, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tidak pernah sama sayyi'ah, kejelekan, dengan kebaikan. Terus idfa' billati hiya ahsan, sahutilah kejelekan itu dengan yang lebih baik. Bukan cuma jawab balaslah kejahatan dengan kebaikan, tidak. Islam minta jawab balaslah kejahatan itu dengan yang lebih baik. Terus apa janji Allah? Kalau kamu lakukan itu, musuh berbuyut yang begitu memusuhi akan menjadi kawan akrab karena perbuatan indah yang sedang kamu lakukan. Orang yang bertakwa memiliki sifat ini, mampu menahan emosi dan marahnya, kemudian memberi maaf, kemudian memberikan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan, dan itu merupakan sifat-sifat indah yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Kan kita kalau di bulan suci Ramadan juga diajarkan begini oleh Rasulullah supaya kita sampai ke sana. Kalau kamu dicaci orang, kamu katakan aku puasa. Apa artinya? Aku mampu menahan karena puasa. Aku mampu tidak akan melakukan begini. Aku maafkan kamu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu yang Allah telah siapkan surga untuk mereka memiliki perangai-perangai indah semacam ini. Selalu berinfak dalam kondisi apapun. Mampu menahan rasa marah dan emosinya. Selalu memberi maaf orang yang melakukan kesalahan. Dan lebih dari itu, lebih dari semua itu, memberikan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Dalam buku-buku tafsir saat sampai pada ayat ini diceritakan begini. Hampir dalam semua buku tafsir cerita ini ada. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad salamullahi alaih, kan kita setelah membaca peristiwa Karbala semuanya, rumah beliau kan selalu diawasi oleh pemerintah. Enggak siapa yang masuk, siapa yang keluar. Sehingga beliau enggak bisa menyampaikan ilmu Rasulullah, enggak bisa buka majlis taklim untuk menyampaikan ilmu-ilmu kebenaran ini. Selalu diawasi. Karena itu kemudian beliau selain dengan doa beliau selalu memberi budak untuk dipekerjakan di rumahnya, di kebun beliau, dan budak-budak itu ada pelajaran-pelajaran tersendiri untuk mereka, seperti pesantren. Bahkan rumah beliau akhirnya ada disampaikan ilmu-ilmu. Karena itu kemudian, nah nanti kalau musim haji di Arafah, dibawa mereka itu ke Arafah. Sampai di Arafah mereka dibebaskan, suruh pulang ke rumah, ke negeri mereka masing-masing, sambil diberi bekal oleh Imam Sajjad. Ketika sampai ayat ini diriwayatkan begini. Ada salah satu budak wanita perempuan Sajjad mengambilkan tempat air besar begitu untuk dituangkan kepada Imam Sajjad mau mengambil air untuk berwudu. Tiba-tiba tempat yang besar itu mengenai, jatuh ke tangan imam dan melukai tangan imam.
Ketika luka, imam melihat pada budak wanita ini. Tapi budak ini bukan sekedar budak, ikut setiap saat pelajaran dari Imam Sajjad. Begitu imam melihat, kata sang budak ini, wal kadhiminal ghaidha, yang menahan rasa marah. Imam Sajjad berkata kepadanya, qad kadhamtu ghaidhi, aku telah menahan rasa marahku. Budak itu meneruskan ayat ini, wal afina 'anin nas, yang memberi maaf pada manusia. Qad afautu anki afallahu anki, aku telah memaafkan kamu, semoga Allah memaafkan kamu. Budak itu masih meneruskan ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata Imam Sajjad, idhabi fa anti hurratun liwajhillah, pergilah kamu, aku bebaskan kamu untuk Allah, dan diberi uang oleh beliau. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sepertinya ini 3 tahapan tadi. Pertama, menahan marah dan emosi. Kedua, supaya tidak menyimpan sesuatu dalam hatinya, dimaafkan, selesai. Setelah itu, dia juga ingin mengambil kejelekan yang ada pada orang ini dari hatinya dengan cara memperlakukan baik kepadanya. Kita ini dalam hidup kita kan sering memaafkan orang, tapi tetap sampah itu kita letakkan di dada kita, nggak pernah hilang. Kita ini suka menjadikan dada hati kita ini sampah, kotoran-kotoran itu kita nggak buang. Karena itu kita dianjurkan kalau malam sebelum tidur maafkan orang-orang yang pernah melakukan salah, daripada sumpek di sini. Nanti lihat orangnya kita mentok-mentok sakit lagi. Kita setiap saat. Karena itu setelah wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas, dan bila perlu usahakan apa caranya kita bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang telah kita memberikan maaf padanya karena telah melakukan kejahatan tadi. Sifat pertama, mereka berinfak dalam kondisi apapun. Sifat kedua, mereka selalu menjaga, mampu menahan rasa marah dan emosinya. Sifat ketiga, selalu memberi maaf kepada orang. Sifat keempat, selalu muhsin, berbuatnya, memberikan yang terbaik kepada orang, pada siapapun, bahkan kepada orang yang memperlakukan kejelekan. Kita ini suka dibisiki syaitan. Kalau kita maafkan nanti tambah kurang ajar ini. Kalau kita biarkan ini nanti tambah terus. Kalau sudah dia melakukan jahat, sudah saya maafkan, terus saya berikan kebaikan, nanti dia akan melakukan lebih lagi. Itu bisikan syaitan. Sementara janji Allah, kalau kamu lakukan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Janji Allah, kalau kamu memberikan yang lebih baik kepada orang yang lakukan kejahatan, musuh bebuyutan akan menjadi kawan akrab. Tinggal kita percaya janji Allah atau bisikan makhluk terkutuk iblis, wa na'udzubillah. Sifat kelimanya dan terakhir, orang-orang yang bertakwa. Yang 4 sifat tadi sifat-sifat keindahan semuanya. Tetapi manusia yang tidak masum, tidak lepas dari kadang-kadang kesalahan. Kadang-kadang tergelincir melakukan hal-hal yang tidak indah, melakukan dosa. Tetapi Allah sifati bahwa orang-orang yang bertakwa itu apabila sampai tergelincir melakukan perbuatan dosa besar atau kecil, secepatnya kembali kepada Allah dan tidaklah terus melakukan dosa itu, tapi begitu ia melakukan, begitu langsung sadar kembali kepada Allah. Itu ayatnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Mereka apabila melakukan fahisyah, fahisyah tidak harus diartikan perzinaan. Memang banyak ayat-ayat Al-Quran mengarah fahisyah, tapi al-fahisyah itu semua dosa yang melampaui batas. Karena itu para mufassirin menyebutkan, Allah menyebutkan fahisyah zalamu anfusahum. Ada 2 ini. Artinya apa? Allah ingin menyebutkan fahisyah dosa besar, zalamu anfusahum dosa-dosa kecil. Apabila orang-orang yang bertakwa itu kemudian tergelincir, kalah kadang-kadang, tergelincir. Ketika melakukan pelanggaran, spontan zakarullah, langsung mengingat Allah untuk taubat. Artinya begini, bisa saat mereka diganggu oleh syaitan, mereka tidak melakukan. Karena Allah juga menyebutkan dalam ayat lain, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu kalau kena gangguan syaitan, spontan cepat ingat Allah.
langsung mereka di jalan yang terang benerang, tidak tergelincir oleh. Kalau sampai orang yang bertakwa melakukan perbuatan dosa, begitu yang melakukan spontan kembali kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, spontan minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'malun. Ini sifat kelimanya. Kalau sampai mereka tergelincir melakukan kesalahan dosa, mereka lam yusirru, tidak terus melakukannya dosa dengan dosa ini. Tapi begitu melakukan, spontan kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah. Kita sifat manusia. Kita punya musuh hawa nafsu kita sendiri, kita punya musuh syaitan. Kadang-kadang kita tergelincir. Tetapi ayat ini memberikan isyarat begini pada kita. Dhalamu anfusa walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Artinya ayat ini ingin memberikan pada kita isyarat begini. Selagi kita mengingat Allah, selagi kita selamat, nggak bakal melakukan dosa. Perbuatan dosa itu kita lakukan dan kita tergelincir karena kita lupa Allah. Karena itu semalam ketika saya sampaikan Imam Ja'far ketika menafsirkan haqqa tuqatih, an yuta'a wa la yu'sa, yudhkar wa la yunsa. Mengingat Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Jadi sebelum diakhiri ayat akhirnya, sebelum saya baca, dari ayat yang kita setelah baca 2 ayat ini menunjukkan begini. Ada 5 sifat kaum muttaqin dalam surat Ali Imran 133 sampai 36 ini. Pertama, yunfiquna fis sarra wad dharra, selalu berinfak dalam kondisi apapun. Kedua, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan rasa marah dan emosinya. Ketiga, wal afina 'anil nas, selalu memberi maaf kepada orang, hatta orang yang melakukan kejahatan kepada dia maafkan. Keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, artinya selalu memberikan al-ihsan, kebaikan kepada orang siapapun, walaupun kepada orang yang melakukan kejelekan padanya. Dan yang kelima, mereka kalau tergelincir melakukan dosa, tidak terus melakukannya. Begitu melakukan, spontan. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ini sifat-sifat indah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ini. Dan saat kita mengkaji ayat-ayat semacam ini, kita hanya ingin usaha menuju pada Allah supaya kita diselamatkan, kemudian kita mampu untuk mengikuti apa yang dimiliki oleh orang-orang muttaqin. Ada riwayat mengenai ayat walladzina idza fa'alu fahishatan. Al-Imam Ja'far Shadiq pernah meriwayatkan saat turunnya ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru. Iblis naik ke gunung Thaur, gunung namanya Thaur di Makkah. Kemudian dipanggil semua tentara-tentaranya. Semua mereka kumpul dan mereka, ini bahasa yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq, menampilkan dari Rasulullah, dari ayahnya yang sampai Rasulullah. Mereka berkata, ya Sayyidana, ada apa kami dikumpulkan semuanya? Wahai Tuhan kan. Katanya iblis turun pada Muhammad ayat ini. Siapa yang bisa menangani ayat ini? Ada ifrit berkata, saya dengan begini-begini. Enggak, bukan kamu. Semua mengajukan, dirinya ditolak. Sampai al-waswasil khannas, dia berkata, aku. Dengan apa kamu lakukan? Aku akan buat mereka, aku akan buat angan-angan, aku buat mereka supaya lupa sampai mereka maksiat. Dan nanti kalau sudah mereka maksiat, aku ulur-ulur supaya mereka tidak cepat-cepat tobat. Sampai nggak tobat, sampai datang ajalnya. Katanya iblis, antalah, kamu yang bisa, paling bisa. Dan kata Imam Ja'far Shadiq, sampai hari ini tetap khannas, itu selalu yang membisiki kita, merayu kita, membuat semua maksiat yang jelek itu dihias seperti indah. Sampai kita terjerumus, sudah kita terjerumus, setiap mau sadar, mau menyesal, dibisiki macam-macam. Kamu masih muda, kenapa sih ibu mau tobat, kamu terus. Karena itu sifat orang yang bertakwa, begitu melakukan kesalahan, cepat-cepat kembali. Dzakarullah. Di akhir ayat setelah Allah menyebutkan semua ini, sifat-sifat yang indah itu, Allah akhiri ayatnya begini. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Untuk mereka, orang-orang yang bertakwa memiliki sifat 5 tadi itu,
bagi mereka ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Saat Allah ingin memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang bertakwa ini, balasannya bukan surga dulu, tapi ampunan dulu. Karena belum bisa orang masuk surga kalau masih ada kekotoran. Harus dibersihkan. Maghfirah baru jannah. Seperti di awal ayatnya. Awal ayatnya ketika kita disuruh berlomba kan begitu. Wasari'u ila maghfirah baru wa jannah. Karena itu kemudian Allah menyebutkan mereka pahala maghfirah baru wa jannah. Ampunan dibersihkan oleh Allah. Kemudian mereka dipersilahkan untuk mereka surga-surga yang telah Allah siapkan untuk mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungainya. Terus Allah akhiri begini, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal, yang melakukan. Artinya menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu tidak pernah berhenti, selalu beramal kebaikan. Coba antum lihat ayat-ayat ini akhirnya begini. Al-muttaqin, dalam 3 ayat ini akhirnya al-muttaqin, al-muhsinin, al-amilin. Menunjukkan bahwa takwa itu bukan saat kita hanya di rumah sembunyi, di khalwah, di tempat kita gak hubungan, enggak. Takwa itu orang bertakwa hidup dengan masyarakat, beramal terus, dan muhsinin, dan selalu ingin berbuat, memberikan yang terbaik. Muhsin. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik pahala yang diberikan kepada orang yang berbuat. Karena nilai kita ini tergantung apa yang kita lakukan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Tidak ada nilai bagi manusia kecuali apa yang dia amalkan, dan dia akan melihat apa yang dilakukan dan kemudian akan mendapatkan balasan. Orang yang bertakwa selalu beramal dan gak pernah ada berhenti. Kalau dia selesai melakukan ini, melakukan yang lain. Persis orang yang bertakwa itu adalah melakukan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kalau kamu selesai melakukan amalan ini, maka mulailah amalan yang lain. Terus kepada ila rabbika. Karena hanya kepada tujuan Allah kamu mengharap. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dari orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sifat-sifat indah yang dimiliki orang-orang yang bertakwa, agar kemudian kita menjadi al-muhsinin, al-muttaqin, al-amilin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.